Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Di rumah, yang ada di kos-kosan mungkin, yang ada di tempat ini juga, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Iya. Sudah siap ya? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Untuk itu sebelum kita memuji Tuhan, saya mengingatkan untuk mengaktifkan kameranya bagi yang tidak memiliki kendala yang begitu berarti, mungkin jaringan. Disilakan mengaktifkan kameranya sambil mengisi absen kehadiran. Linknya sudah di-share di grup, mungkin di chatroom juga akan di-share link absen kehadiran. Disilakan diisi sambil mempersiapkan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Masih banyak yang belum mengaktifkan kamera ya? Sambil mengisi absennya, silahkan mempersiapkan dirinya dengan mengaktifkan kameranya. Bagi yang belum aktif kamera, karena mungkin ada kendala, bisa konfirmasi di chat room apa yang menjadi kendala Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Oke, kita mau memuji Tuhan hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, dimanapun kita berada. Yang masih memungkinkan untuk kita berdiri, kuat berdiri memuji Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri dengan sukacita dan penuh kegairahan untuk memuji Tuhan hari ini. Itu kita mulai dengan berdoa. Mari kami bersyukur Tuhan. Mari Engkau yang bekerja dalam setiap kami. Biarlah setiap kami menjadi gereja yang dipenuhi, dilimpahi ucapan syukur hari ini. Dilimpahi dengan sukacita, bahkan kehausan akan pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Kami merindukan sesuatu yang baru Engkau nyatakan pada setiap kami. Sesuatu yang baru dan membangkitkan setiap kami. Lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat firman yang kami dengar. Kata demi kata itu yang membawa kami semakin dibangkitkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, yang kami tahu, yang kami percaya, kami datang untuk menyembah Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat dan setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk kami sama-sama mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan, kami mau serukan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Kami siap mengalami persekutuan yang lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan.
Kami siap menyuarakan bahwa Yesus kami dahsyat untuk melakukan pekerjaan yang besar, bahkan bersama-sama dengan kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Bagi kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita pujikan Tuhan, Yesus kita dahsyat. Betapa indahnya waktu kita hidup di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, 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 oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Tuhan, betapa indah hidup di dalam Engkau. Kita katakan sama-sama lagi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, 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 oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Suarakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Yesus yang dahsyat tinggal dalam setiap kami. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa. Sama-sama kita satu suara. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
kita semua yang ada di rumah-rumah, ya, kita serukan, kita satu suara untuk kita menyerukan bahwa Yesus kita dahsyat. Ya, mari kita semua serukan bahwa Yesus kita dahsyat dengan kesungguhan hati, bahwa Yesus kita dahsyat mengerjakan pekerjaan yang besar dan kita juga melakukan bersama-sama dengan Yesus. Amin ya. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan ini. Katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesusku dahsyat, Dengan ku iman. tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Setiap kami Tuhan. Yesusku dahsyat, tak Kami berkata, terkuasa. oh, Kau yang terhebat, bagi terbesar Yesusku bagiku. dahsyat. Oh, 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 oh. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Sorak-sorai bagi Allah. Serukan, Yesus dahsyat. Yes. Amin. Kau dahsyat bagiku. Amin. Amin Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau ada bagi setiap kami. Dan biarlah kami juga tersedia bagi pekerjaan Tuhan. Kami tersedia untuk melaksanakan apa yang ada di hati Tuhan. Kalau Allah kami setia, kami juga mau setia Tuhan. Yes Tuhan. Kalau Allah kami dahsyat, Yesus kami dahsyat, kami juga mau dahsyat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan
setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan
Dia. Oh, biarlah setiap rumah ada pujian, ada ucapan syukur, ada mazmur dan nyanyian. Oh, setiap tempat, setiap rumah ada seruan Yesus segalanya bagi kami. Oh, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, ya Allah. Yesus segalanya, Yesus segalanya, Yesus segalanya, firman-Mu segalanya, perkataan-Mu segalanya bagi kami, Engkau segalanya. Oh Yesus, Yesus segalanya, Kaulah Allah yang layak terima pujian, yang layak disembah, layak diagungkan, namanya Yesus, Mari kita satu suara, Yesus segalanya, segalanya bagi setiap kami Tuhan, Engkau segalanya bagi setiap kami. Oh, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami, percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. kepada Bapak Dikson turun balang, silakan. Mari setiap kita datang pada Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berbicara buat setiap kami, memulihkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa melalui hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan waktu yang ada untuk kami bisa bersekutu bersama-sama. Biar Engkau yang dipuaskan oleh hidup kami, Tuhan.
Biar Engkau yang disenangkan oleh hidup kami. Biar Engkau yang menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami. Biar kami bisa menangkap sesuatu yang baru daripada Engkau melalui firman ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami. Untuk kami bisa menangkap sesuatu yang dalam di dalam Engkau Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi saya Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu pada mulut saya Tuhan. Biarlah otoritas yang daripada Engkau mengalir atas saya. Roh Kudus-Mu memimpin saya untuk menyampaikan sesuatu yang berasal daripada Engkau. Saya tundukkan hati saya kepada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa mendapat tempat di dalam setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Cek. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Dengar. Kalau bisa didengar, diberikan jempolnya. Oke, baik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama dan saya mengucap syukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk bisa membagikan sharing firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik buat setiap kita, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang besar buat kita. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau bagikan tentang hal tentang kerajaan Allah. Nah, ini sangat penting buat setiap kita, untuk setiap kita bisa masuk mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya nanti suatu kelak saat kita meninggalkan dunia ini, menghembuskan nafas terakhir kita, akhirnya kita masuk surga. Bukan hanya sekedar itu. Jadi itulah kerinduan hati Tuhan buat setiap kita, jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan berbicara hanya sekedar masuk surga, Bapak Ibu. Kalau kita baca di firman Tuhan, saya coba cari ya di firman Tuhan di Alkitab, kata untuk masuk surga itu saja hanya 2 saja saya temukan. Masuk surga. Tetapi seluruhnya, kebanyakan itu berbicara tentang masuk kerajaan Allah atau masuk kerajaan sorga. Jadi kalau masuk surga, untuk masuk surga Bapak Ibu tidak ada usaha yang kita lakukan karena itu suatu anugerah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau berbicara untuk masuk surga, itu suatu hal yang gratis. Tidak ada yang itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu anugerah. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk kita bisa ada di dalam kerajaan Allah, memerintah bersama-sama dengan Allah, itu sesuatu hal yang harus kita usahakan. Sekali lagi saya katakan, untuk masuk surga, diselamatkan, itu bukan hal yang kita usahakan, tapi pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Tapi sebuah anugerah, pemberian yang cuma-cuma. Akhirnya kita diselamatkan. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, itu sesuatu hal yang harus kita usahakan. Karena berbeda masuk surga dan masuk kerajaan Allah, Bapak Ibu. Memang untuk kita bisa masuk kerajaan Allah harus diselamatkan terlebih dahulu. Harus melalui keselamatan terlebih dahulu.
Tetapi masuk surga dan masuk kerajaan surga itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau kita hanya berpikir, wah saya sudah menerima Yesus, wah saya sudah diselamatkan, nanti kok mati saya masuk surga, makanya banyak orang-orang yang saya layani bertanya, kenapa banyak orang yang sudah menerima Yesus, sudah menerima keselamatan, namun kenyataannya hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Bedanya hanya dulu dia tidak menerima keselamatan dan sekarang dia menerima keselamatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang hanya menganggap bahwa keselamatan itu hanya sekedar masuk surga. Akhirnya orang akan berpikir, wah enak ya jadi orang Kristen. Makanya ada julukan, ada orang berkata, wah enak jadi Kristen ya, tinggal percaya Yesus sudah selamat gitu. Dosanya yang dulu sekarang yang akan datang itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Wah enak ya, seberapapun banyak dosa yang dilakukan oleh orang Kristen, saat dia menerima Tuhan Yesus, udah tuh dihapusin dosanya semuanya, wah enak banget ya gitu. Jadi tidak sedikit orang berpikir demikian, wah saya udah terima Yesus, apalagi yang harus saya cari? Kok surga itu sudah ada di tangan saya? Ya sudah, tinggal menikmati hidup. Akhirnya tidak banyak orang yang mengusahakan dirinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak banyak orang yang mengusahakan dirinya untuk akhirnya merubah hidupnya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Akhirnya ada yang disebut dengan aliran hyper grace. Kasih karunia, wah kita udah diselamatkan. Surga itu udah jadi milik kita, ya sudah, gitu ya. Kita akan melakukan apapun saja, ya sudah, karena ada kasih karunia. Tetapi saya mau katakan bahwa kita diselamatkan bukan hanya sekedar supaya nanti mati nggak masuk neraka, supaya nanti mati masuk surga. Tetapi ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Bahwa Tuhan mau setiap kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan ikut memerintah bersama-sama dengan Allah. Karena itulah yang semula Tuhan tetapkan bagi kita. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Supaya manusia itu ada di dalam kerajaan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Allah. Namun karena dosa, akhirnya manusia keluar dari rancangan itu. Tetapi Tuhan ingin mengembalikannya lagi lewat Yesus Kristus saat kita percaya kepada Dia. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Karena Tuhan mau setiap kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Berbicara kerajaan Allah, itu berbicara tentang sebuah pemerintahan. Surga itu berbicara tempat. Kerajaan Allah itu berbicara sebuah pemerintahan. Dan Tuhan nggak mau kita hanya sekedar masuk surga, tetapi dia ikut memerintah. Tuhan nggak mau kita sekedar diselamatkan, tetapi tidak mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan mau setiap kita bisa kembali kepada tujuan semula Tuhan menciptakan kita. Bahwa kita ikut turut ambil bagian di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah? Kenapa binatang dan ciptaan yang lainnya tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena manusia ditetapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Allah. Maka manusia harus diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kualifikasinya untuk bisa memerintah di dalam kerajaan Allah adalah harus serupa dan segambar dengan Allah. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang menjadi kualifikasi akhirnya manusia itu bisa berkuasa bersama dengan Allah itu rusak. Akhirnya tidak memenuhi kualifikasi. Dan melalui Yesus Kristus, Tuhan ingin memulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia oleh karena dosa, untuk supaya manusia itu bisa kembali memiliki gambar dan rupa Allah, supaya manusia itu kembali bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, memerintah bersama-sama dengan Allah. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Jadi tidak stop sampai di keselamatan saja mati masuk surga. Bapak Ibu, setiap kita, itu saya taruhkan di hati saya juga. Saat kita menginjili, akhirnya kita ada ada tujuan. Yang pertama karena belas kasihan kita nggak mau orang-orang itu binasa karena dosanya. Maka dia harus menerima Yesus. Maka dia harus menerima kabar baik itu. Karena belas kasihan kita nggak mau manusia itu binasa. Yang kedua, yang harus menjadi kerinduan kita juga adalah supaya orang-orang yang diselamatkan ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, di Perjanjian Baru, ungkapan perkataan-perkataan Yesus dan rasul-rasul selalu berbicara, jika kamu bla 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 tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Sering kita jumpai ayat seperti itu ya. Orang yang pemarah dan sebagainya bla 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 tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Di situ tidak dikatakan tidak layak masuk surga, tidak. Tetapi tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Karena kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan, bahwa setiap kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita baca di Wahyu, dikatakan juga di Wahyu, langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru itu gitu ya. Ada yang di dalam tembok, ada yang di luar tembok. Yang di dalam tembok Yerusalem baru itu adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan, yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam bumi yang baru dan langit baru. Ada yang di luar tembok ternyata. Yang di luar tembok ini bukan berbicara bahwa dia sudah masuk neraka. Tidak, dia ada di dalam. Tetapi di luar tembok. Apakah kita hanya sekedar menjadi orang yang pengen suatu kelak nanti ada di luar tembok? Hanya menjadi orang yang yang nongol di dalam sorga saja, tetapi tidak mengambil bagian apa-apa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Nah, maka setiap kita harus mengusahakan diri kita, mengerjakan bagian kita, supaya setiap kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya tekankan, bahwa untuk kita diselamatkan, untuk kita masuk surga, itu sesuatu hal yang cuma-cuma, gratis, anugerah. Kita terima lewat Yesus Kristus. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, untuk memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan Allah, itu sesuatu yang harus kita usahakan. Mari kita buka di Alkitab kita di Matius 25. Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan buat kita. Perikop di atas adalah perumpamaan tentang talenta. 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan
hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama setelah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembali aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, dia memberikan perumpamaan. Di 14 itu jelas Tuhan Yesus ingin menyampaikan hal tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya, ingin memberikan sebuah pemahaman kepada murid-muridnya bahwa hal kerajaan sorga itu seperti ini. Akhirnya dia mengambil sebuah perumpamaan tentang tuan dan hamba. Di mana setiap hamba itu diberi kepercayaan. Tuhan ini berbicara tentang Allah dan hamba ini berbicara tentang kita. Hamba-hamba ini berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus menerima keselamatan itu, maka setiap orang diberi. Tidak ada yang tidak diberi. Diberi menurut kesanggupannya. Jadi setiap kita yang sudah percaya, tidak ada satupun di antara kita yang tidak menerima. Tidak ada satupun yang di antara kita yang tidak diberi. Diberi sebuah benih kerajaan Allah di dalam setiap kita. Setiap kita yang sudah percaya dan menerima Yesus, setiap kita menerima benih kerajaan Allah di dalam hati kita. Tidak ada satupun yang tidak diberi. Oke, saya akan share screen
Mungkin saya bisa dijadikan co-host. Oke. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Berikan jempolnya kalau bisa terlihat. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar hal kerajaan Allah dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. Di sini gambarkan ada 3 hamba. Gitu ya. Yang diberi talenta, yang diberi kepercayaan oleh tuannya. Kita lihat. Tuhan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya menurut kesanggupannya. Ini yang saya katakan tadi. Setiap kita Tuhan telah percayakan. Setiap kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, setiap kita sudah Tuhan percayakan sebuah benih kerajaan Allah. Kepada setiap kita. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita menurut kesanggupan kita. Untuk apa? Untuk kita kembangkan, untuk kita kerjakan. Hamba yang pertama itu mendapat 5 talenta. Hamba yang kedua itu mendapat 2 talenta. Hamba yang ketiga juga diberikan kepercayaan untuk mengolah 1 talenta. Jadi ketiga-tiga hambanya mendapat kepercayaan. Tuannya mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya ini menurut kesanggupannya. Jadi tidak ada yang tidak dipercayakan, semuanya dipercayakan. Baik, kita lihat. Setelah hamba-hamba ini, Tuannya percayakan talenta kepada mereka, sebuah kepercayaan kepada mereka. Kita lihat, apa respon dari ketiga hamba ini. Hamba yang pertama, dia pergi untuk mengelola, untuk menjalankan 5 talenta yang dipercayakan Tuhannya. Dia pergi. Kita baca di firman Tuhan, lalu dia pergi. Untuk apa? Untuk mengelola, untuk menjalankan 5 talenta yang dipercayakan Tuhannya. Bagaimana dengan hamba yang kedua? Hamba kedua pun sama, pergi. Untuk mengelola, menjalankan 2 talenta yang dipercayakan Tuhannya. Hamba ketiga juga sama pergi. Semuanya pergi. Tetapi hamba yang ketiga pergi untuk apa? Untuk menggali lubang. Bukan untuk menggali lubang untuk mengusahakan talenta yang dipercayakan oleh tuannya, tetapi menggali lubang dan menyembunyikan uang itu. Dan tidak menjalankannya. Ini yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, setiap kita Tuhan percayakan. Jangan sampai setiap kita yang sudah menerima sesuatu dari Bapa, kepercayaan dari Bapa, kepercayaan itu bisa berbicara tentang destiny kita, panggilan hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau percayakan kepada kita, benih firman yang ada dalam hidup kita, benih kerajaan Allah yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai saat kita menerimanya, kita menyembunyikannya, memendamkan. Karena suatu ketika nanti, Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini yang harus kita ketahui dan kita sadari. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membagikan bahwa mulai dari apa yang ada pada kita, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita, tidak ada yang tidak diberi. Hanya persoalannya dijalankan atau tidak, dikembangkan atau tidak, dikerjakan atau tidak. Jadi kita jangan berkata, bagaimana saya bisa melakukan kehendak Tuhan, sedangkan saya tidak diberikan apa-apa. Saya mau katakan, setiap kita diberi. Temukan dalam diri kita, benih apa yang ada di dalam dirimu. Benih apa yang Tuhan taruhkan di dalam dirimu. Siapapun engkau, apapun profesimu, yang harus engkau sadari bahwa saat engkau menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus,
maka engkau mendapat benih. Dan benih itu harus bertumbuh, harus engkau usahakan supaya menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Maka setiap kita harus mengenal benih apa yang Tuhan taruhkan dalam diri kita masing-masing. Maka setiap kita harus berdoa untuk mencari tahu, untuk mengenal benih apa yang Tuhan taruhkan di dalam setiap kita. Jadi tidak ada yang tidak Tuhan berikan. Semuanya Tuhan berikan. Selanjutnya kita mau melihat apa yang terjadi dengan ketiga hamba ini. Tuannya pun kembali dan tuannya mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta itu mendapatkan laba 5 talenta. Karena hamba itu menjalankannya, mengolahnya. Dan hamba yang kedua juga memberi pertanggungjawaban. Dia menerima 2 talenta dan mendapatkan laba 2 talenta. Hamba yang ketiga memberikan pertanggungjawaban. Dengan cara apa? Mengembalikan 1 talenta yang dipercayakan tuannya tanpa mendapatkan laba. Ada perbedaan di antara 3 hamba ini. Sama-sama diberikan. Berikutnya, hamba yang pertama, apa yang dikatakan tuannya kepada hamba yang pertama? Hamba yang pertama adalah hamba yang baik dan setia. Setia dalam perkara yang kecil. Hamba yang kedua juga demikian. Tuannya mengatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Engkau setia di dalam perkara yang kecil. Hamba yang ketiga, tuannya mengatakan hamba yang jahat dan malas. Ini predikat dari ketiga hamba ini. Hamba yang pertama itu adalah hamba yang baik dan setia. Setia dalam perkara yang kecil. Setia untuk menjalankan apa yang dipercayakan tuannya kepadanya. Demikian juga hamba yang kedua. Tetapi hamba yang ketiga, tuannya katakan, hamba yang jahat dan malas. Berikutnya, apa yang akhirnya yang menjadi konsekuensi dari ketiga hamba ini, dari apa yang sudah mereka lakukan? Dari apa yang sudah mereka usahakan dari kepercayaan Tuhannya berikan. Apa konsekuensi yang mereka terima? Konsekuensi itu Bapak Ibu bisa berupa positif dan negatif gitu ya. Bisa berupa yang baik dan yang tidak baik gitu. Hamba yang pertama, tuannya memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Karena hamba yang pertama adalah hamba yang baik dan setia. Hamba yang mengusahakan, mengerjakan kepercayaan dari tuannya. Maka satu tuannya datang, meminta pertanggungjawaban. Maka diberilah tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuk, turut dalam kebahagiaan tuannya. Demikian juga dengan hamba yang kedua. Karena hamba yang kedua adalah hamba yang baik dan setia. Setia dalam perkara yang kecil. Mau mengusahakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Mau mengerjakannya. Maka dia diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bukan perkara kecil Bapak Ibu. Perkara yang besar. Dan masuk. Turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Dan hamba yang ketiga. Apa konsekuensi yang diterima hamba yang ketiga? Hamba yang menerima kepercayaan, tapi menguburnya, tidak mengusahakannya, tidak mengerjakannya, tidak mengembangkannya, maka hal yang dia alami adalah hamba yang ketiga. Kepercayaan yang diberikan yang 1 talenta itu diambil daripadanya. Dan diberikan kepada yang menjalankan.
hamba ini juga dicap hamba yang tidak berguna. Hamba ini tidak dibawa untuk masuk turut mengambil bagian dalam kebahagiaan tuannya, tetapi dicampakkan di dalam gelap yang paling gelap. Ini yang dialami oleh hamba yang ketiga. Di dalam gelap yang paling gelap itu saya belum berani untuk menafsirkan itu bahwa itu adalah neraka. Tetapi yang pasti dicampakkan di dalam tempat yang gelap, yang paling gelap, yang di mana di sana ada kertas gigi. Dua hamba yang lain diajak untuk masuk di dalam kebahagiaan tuannya dan diberikan sebuah kepercayaan yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang harus kita usahakan. Keselamatan, masuk surga memang bukan sesuatu yang kita usahakan. Itu sesuatu yang cuma-cuma kita terima. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keselamatan jadi bagian kita. Mati nanti saya jamin 100%, kalau perlu 1000%, saat kita nanti mati, pasti masuk surga. Tetapi berbicara masuk ke dalam kerajaan Allah, mengambil tanggung jawab, turut memerintah bersama dengan Allah. Itu sesuatu yang harus kita usahakan. Itu sesuatu yang harus kita kejar. Bapak Ibu, kalau keselamatan itu hanya berbicara tentang masuk surga saja, titik sampai di situ, maka kita nggak perlu lagi ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Kita nggak perlu lagi mengusahakan hidup kita sedemikian rupa. Ya tinggal tinggal nikmati hidup aja lah gitu ya. Wong dosa saya yang dulu sekarang yang akan datang sudah dibayar lunas, kok bukan cicilan, ya sudah. Seberapapun banyak dosa yang akan saya lakukan kan udah dibayar, ya sudah, nikmatin hidup. Nggak perlu lagi saya harus berbuat baik, nggak perlu lagi saya harus beribadah, nggak perlu lagi saya harus bersekutu, nggak perlu lagi saya harus mengusahakan hidup saya untuk menjadi lebih baik. Kalau keselamatan itu hanya sekedar masuk surga saja. Tetapi Bapak Ibu, kenapa Tuhan ingin menyelamatkan kita? Karena ada sebuah maksud yang luar biasa. Selain untuk kita tidak binasa, tetapi Tuhan juga mau menarik kita kembali, membawa kita kembali, untuk kita kembali kepada maksud tujuan Tuhan menciptakan kita. Yaitu kita bersama-sama memerintah di dalam kerajaan Allah. Turut bersama-sama mengambil bagian memerintah bersama-sama dengan Allah. Maka dari itu kita mengusahakannya. Gambar dan rupa Allah yang dalam kita yang sempat rusak karena dosa, saat kita ada di dalam Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita langkah demi langkah untuk memperbaiki hidup kita supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita akhirnya boleh masuk di dalam kerajaan Allah, memerintah bersama dengan Dia. Supaya setiap kita bisa mengembangkan, supaya setiap kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Warisan rohani kita, benih rohani yang Tuhan berikan kepada kita saat kita menerima Tuhan Yesus. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Sama seperti di surga. Itu yang Tuhan ingin. Jadi tidak ada di antara kita yang sudah diselamatkan berdiam diri, merasa bahwa saya tidak memiliki sesuatu apa-apa. Maka saya mau katakan, mulai dari apa yang ada padamu. Berapa engkau diberi? 1 talenta kah? 2 talenta kah? 5 talenta kah? Yang pasti engkau menerima sesuatu benih dari Tuhan.
Mulai dari apa yang ada padamu. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa men-take over dunia ini. Tuhan mau kita ada di setiap dunia. Di setiap gunung kita rebut. Pemerintahan, bisnis, pendidikan, entertainment, dan semuanya ada 7 gunung itu. Bagaimana kita bisa merebut itu kalau kita sendiri tidak masuk dalam kerajaan Allah? Karena kenapa? Tuhan mau kita rebut itu supaya kerajaannya dinyatakan di tempat itu. Tuhan mau kita merebut tempat demi tempat itu supaya kerajaannya dinyatakan di tempat itu. Kalau kita menjadi orang yang hanya sekedar menerima keselamatan dan berpikir ya yang penting udahlah masuk surga, maka kita tidak bisa merebut tempat demi tempat begitu. Dan biarlah jemaat GKKDN Kristo, semua kita, siapapun kita, apapun profesi kita, jangan sampai kita mengambil bagian seperti hamba yang ketiga itu. Tetapi biarlah kita menjadi hamba yang pertama, yang kedua, yang mengembangkan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Benih rohani, benih kerajaan Allah yang Tuhan taruhkan di dalam kita. Panggilan kita, destiny kita. Kita mau kerjakan. Supaya setiap kita jemaat Tuhan di KKDN Kristo, dimanapun kita berada. Kita akhirnya mengambil bagian, mendapat tempat. Tuhan katakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Masuklah, turutlah memerintah bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Mengapa sampai hari ini kita masih mengusahakan diri kita ada di dalam komunitas, ada di dalam pemuridan dan sebagainya? Karena kita mau melatih diri kita, mau mempersiapkan diri kita, supaya setiap kita masuk dalam kerajaan Allah dan mengambil bagian di dalam kerajaan. Ini yang Tuhan inginkan buat kita. Oke. Jadi kesimpulannya buat kita Bapak Ibu, semua orang yang telah menerima keselamatan diberi benih kerajaan Allah. Itu panggilan, destiny-nya. Tidak ada yang tidak mendapat bagian. Namun orang yang menjalankan, mengembangkan kepercayaanlah yang akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Yang akan ikut memerintah bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga. Biarlah jemaat GKKDN Kristo, kita semua adalah orang-orang yang akhirnya turut di dalam pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini. Biarlah kita jemaat Tuhan, GKKDN Kristo Samarinda, yang akhirnya menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita menjadi orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Allah. Menjadi raja-raja. Itu yang Tuhan inginkan. Kita bukan hanya orang-orang yang menunggu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan dan akhirnya masuk surga. Bukan. Tetapi saat Tuhan memberi kesempatan untuk kita ada di bumi ini sekarang ini. Berarti kita diberi kesempatan untuk mengusahakan diri kita. Mengusahakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ingin lewat hidup kita, kerajaannya dinyatakan. Kita memerintah, men-take over dunia ini, mengambil alih dunia ini. Yang selama ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia pendidikan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia pemerintahan, dunia bisnis dan sebagainya. Kita mau men-take over, mengambil alih itu semua. Karena semua dunia itu diciptakan oleh Tuhan
untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita harus mengambil alih itu. Biar itu terjadi buat setiap kita. Jemaat Tuhan kita KDN Kristus, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan, kami percaya. Kami bukanlah jemaat-jemaat yang hanya sekedar hidup biasa-biasa saja. Kami bukanlah jemaat-jemaat yang hanya sekedar menerima keselamatan dan stop sampai di situ. Tapi kami adalah jemaat-Mu yang mengerti bahwa kami semua harus ada dan mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Kami mengerti setiap kami menerima sesuatu benih daripada Engkau. Dan benih yang kami terima itu harus kami kembangkan, harus bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Biarlah kami jemaat-Mu mengusahakan diri kami untuk kami mengalami keserupaan dengan Engkau, segambar dan serupa dengan Engkau. Mengusahakan hidup kami. Karena kami tahu kerinduan-Mu adalah bahwa setiap kami kembali kepada tujuan-Mu semula, mengapa Engkau menciptakan kami, bahwa kami harus menjadi orang yang memerintah, yang menaklukkan, yang menjadi raja-raja. Kami mengusahakan diri kami, Tuhan. Ada anugerah-Mu, ada Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Siapapun kami, apapun pekerjaan kami, kami percaya ada anugerah-Mu, ada Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, ada kuasa yang dari surga itu yang menyanggupkan kami untuk kami mengusahakan diri kami, untuk kami mengerjakan apa yang sudah Kau percayakan buat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang kami terima. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau jauh lebih dalam lagi mengerjakan keselamatan kami. Mengusahakan sesuatu yang sudah Kau percayakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan di tempat demi tempat di mana Engkau menempatkan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di GKKDN Kristus, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan di tempat itu. Biarlah kehadiran setiap kami di tempat demi tempat untuk men-take over tempat itu, Tuhan. Merebutnya dari kuasa kegelapan. Supaya kami menjadi raja-raja di tempat demi tempat. Menyatakan kerajaan di tempat demi tempat. Tidak ada yang berdiam diri. Tidak ada di antara kami yang merasa tidak mendapat. Biarlah kami mengembangkannya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman. Dan jemaat Tuhan. Semakin hari, semakin antusias di dalam Engkau. Semakin tidak dapat terbendung untuk setiap kami menerobos, mengerjakan apa yang sudah Kau tetapkan bagi hidup kami, bagi jemaat ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya bagian kita dalam melakukan firman Tuhan dalam hari-hari kita. Kita akan memberikan persembahan sambil mempersiapkan persembahannya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sambil mempersiapkan mungkin aplikasinya untuk memberikan persembahan. Ada pengumuman yang sangat penting juga untuk kita dengar dan kita perhatikan bersama. Undangan pemberkatan dan resepsi pernikahan dari Saudara Roni dan Saudari Sharon, pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah
bertempat di Gedung Mulia Budi, lantai 2. Dan adapun resepsi pernikahan akan diadakan pada tanggal 6 November 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Gedung Mulia Budi, lantai 4. Mari setiap kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita dukung dalam doa untuk ibadah pemberkatan dan resepsi dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang bisa hadir, sangat diharapkan kehadirannya di ibadah pemberkatan nikah untuk sama-sama kita menjadi saksi Saudara Roni dan Saudari Sharon dalam mengikat janji menjadi pasangan suami istri. Jadi setiap kita merespon dengan baik. Demikian pengumuman yang penting. Mari kita juga memberikan persembahan kita. Sudah siap memberikan persembahan? Saya undang kita semua, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Katakan Yesus kita dahsyat. Katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Tuhan. Engkau yang terhebat bagi setiap kami Tuhan. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Manapun kita berada saat ini, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita katakan, Yesus Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar membawa kami mengerjakannya Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus Kau Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam
kepada Bapak Dikson turun balan menutup kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami, buat apa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau katakan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang meresponi hati-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang meresponi apa yang sudah Kau percayakan buat setiap kami. Kami mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan-Mu kami percaya sempurna atas setiap kami. Engkau yang akan menambahkan kepada kami hikmat-Mu. Engkau yang akan menambahkan kepada kami marifat yang daripada Engkau. Untuk setiap kami, siapapun kami, tua, besar, muda, kecil, setiap kami semuanya mengerjakan apa yang sudah Kau percayakan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam persekutuan kami pada siang hari ini. Dan setiap kami mengalami kekuatan yang baru daripada Engkau. Mengalami pemulihan. Mengalami kesembuhan daripada Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Ini setiap kami pribadi demi pribadi Tuhan. Kami mau tersedia bagi Engkau, kami mau menjadi jemaat yang tersedia meresponi hati-Mu Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang mau masuk ke dalam kerajaan-Mu dan mengambil bagian di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Bukan nanti saat kami mati, tetapi saat kami ada di dunia ini, kami menjadi jemaat-jemaat yang bersama-sama untuk ada di dalam kerajaan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, yang ada di GKKDN Kristo Tuhan. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Taruhkan hati-Mu lebih lagi kepada jemaat-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada surga mengalir atas jemaat-Mu Tuhan. Kekuatan yang daripada surga mengalir atas jemaat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami menerima urapan yang baru daripada Engkau. Menerima kekuatan yang baru, menerima semangat yang baru daripada Engkau. Untuk kami melangkah, mengerjakan apa yang menjadi ketetapan-Mu atas hidup kami, atas jemaat kami. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa akan menyertai Engkau. Pertolongan daripada Roh Kudus akan terus menyertai Engkau sampai kepada akhir zaman. Engkau akan menjadi jemaat-jemaat, Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan, mengerjakan firman Tuhan dalam hidupmu. Kau menjadi pribadi-pribadi yang tidak terbendungkan. Yang akan menghadirkan kerajaan Allah di tempat demi tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menerima berkat daripada Engkau. Berkat rohani dan berkat jasmani. Mengalir atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah bersama dengan Engkau pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.